Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya Andriansa, saya jurusan akuntansi AK 301. Pada mata kuliah pendidikan agama kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sumber-sumber hukum agama. Konsep dasar sumber-sumber hukum agama. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Selain itu, agama-agama yang diakui di Indonesia adalah Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Hal ini tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang PEN-PS nomor 1 tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan garis miring atau penodaan agama. Pentingnya dasar hukum agama. Di Indonesia, kebebasan beragama dan berkeyakinan dijamin oleh satu Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Kedua, Pasal 28E ayat 1 dan Pasal 29 Undang-Undang NRI tahun 1945. Kemudian yang ketiga, Pasal 29 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama. Kasus pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan. Temuan pemerasan terhadap gereja-gereja di Jawa Barat pada tanggal 6 Juni 2016. Terdapat pemberitaannya media terkait temuan Komnas HAM soal perizinan gereja di Jawa Barat yang dipermasalahkan. Akibatnya, sejumlah ormas minta klarifikasi kepada beberapa pengurus gereja di Bandung. Dirjen Bimas Kristen dan Kemenek Bandung telah menegaskan temuan tersebut tidak benar. Sebagai pertanggungjawaban resmi, Komnas HAM membenarkan pernyataan sebelumnya bahwa ada dugaan pemerasan. Namun Komnas HAM tidak pernah menyebutkan identitas. Beberapa faktor penyebab dengan pelanggaran dalam beragama antara lain regulasi atau norma hukum. Norma hukum yang mengatur pendirian rumah ibadah dapat menyulitkan kaum minoritas. Kemudian, lemahnya penegakan hukum. Aparat kepolisian tidak merespons dengan baik atas konflik yang terjadi. Selanjutnya, ujaran kebencian. Ujaran kebencian dapat menjadi faktor penyebab pelanggaran dalam beragama. Selanjutnya, sikap agresif. Sikap agresif yang berlebihan terhadap pemeluk agama lain dapat menyebabkan ketidakrukunan. Kemudian konsep kemutlakan Tuhan yang disalah mengertikan. Konsep kemutlakan Tuhan yang disalah mengertikan dapat menyebabkan ketidakrukunan. Selanjutnya, intervensi kepentingan luar agama. Kepentingan luar agama, politik, dan ekonomi yang menurut mengintervensi agama dapat menyebabkan ketidakrukunan. Selanjutnya, ciri-ciri individual. Ciri-ciri individual seperti egoistis, temperamental, sikap fanatik, dan sikap otoriter dapat menyebabkan pelanggaran. Selanjutnya, perbedaan bahasa. Perbedaan bahasa merupakan sumber terjadinya suatu konflik. Dan kemudian perbedaan budaya. Perbedaan budaya dalam hal nilai tujuan, status, dan budaya dapat menyebabkan konflik. Peran pemerintah dan para ahli agama. Beberapa upaya lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi konflik antar agama adalah
Yang pertama, meningkatkan pendidikan dan pemahaman tentang perbedaan keyakinan. Yang kedua, membangun kepercayaan dan kerjasama. Yang ketiga, pemberdayaan kelompok minoritas. Yang keempat, penegakan hukum yang adil dan penyelenggaraan keadilan. Yang kelima, membangun praksi toleransi. Yang keenam, membentuk ideologi bersama. Yang ketujuh, membangun sistem penyelesaian perselisihan secara damai. Yang kedelapan, meredam potensi konflik. Yang kesembilan, menghargai pendapat dan kebebasan orang lain. Kemudian yang kesepuluh, mendorong dialog terbuka antar kelompok beragama. Peran sebagai warga beragama. Sebagai warga beragama, peran yang dapat dilakukan adalah yang pertama, menjaga kerukunan dengan cara hidup berdampingan dan saling menghormati. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai luhur agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menolak kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan atas nama agama. Yang keempat, menerima dan mengakomodasi perbedaan tradisi dan budaya. Yang kelima, membangun sikap toleransi dan anti kekerasan. Dan kemudian yang terakhir, keenam, menjaga keharmonisan dan persatuan bangsa. Kesimpulannya, dari kasus di atas kita dapat tarik kesimpulan bahwa pemerintah tidak memberikan pemahaman mendalam tentang Undang-Undang 1945 sejak dini dalam dunia pembelajaran, maka Indonesia akan dengan mudah terpecah belah karena tidak adanya peraturan yang berlaku dan pemahaman di dalamnya. Dampak lain yang akan muncul adalah adanya banyak kerusuhan dan di berbagai tempat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.